Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan potensi kerusakan pada makanan. Kami kelompok 4 yang terdiri dari Putri Rosa Nabila dan juga Sabriana Badarudin. Pertama yaitu produk berupa susu bubuk. Menurut SNI, susu bubuk adalah produk susu yang diperoleh dengan cara mengurangi sebagian besar air melalui proses pengeringan susu segar atau susu rekombinasi yang telah dipasteurisasi. Komposisi susu bubuk menurut SNI yaitu berbahan baku utama berupa susu segar atau susu rekombinasi, bahan tambahan pangan berupa vitamin, mineral, dan bahan tambahan pangan lainnya yang diizinkan. Sifat kimia dan fisika dari susu bubuk yang diizinkan menurut SNI adalah sebagai berikut. Ada beberapa cemaran logam yang dibatasi, kemudian jumlah bakteri yang diizinkan, serta keadaan bau dan rasa, dan juga kadar air. Cara pengolahan dari susu bubuk sesuai dengan diagram alir proses pembuatan susu bubuk sebagai berikut. Untuk lebih singkatnya yaitu pada blok diagram kali ini yaitu bahan baku berupa susu sapi segar atau yang rekombinasi. Selanjutnya yaitu mengalami pendinginan, selanjutnya pasteurisasi, penambahan komponen padat, serta minyak nabati pada pencampuran basah. Selanjutnya yaitu sterilisasi, selanjutnya homogenisasi, kemudian evaporasi, dan yang terakhir pengeringan sehingga didapatkan produk susu bubuk sesuai SNI. Berikut secara penjelasan pada proses pembuatan susu bubuk yaitu dibagi menjadi dua, yaitu proses basah dan juga proses kering. Proses basah terdiri dari input susu segar dengan dilakukan pengecekan atau uji kelayakan terlebih dahulu dengan parameter uji seperti bakteriologis, spesies, dan organoleptis. Kemudian pendinginan, susu masuk plat pendingin atau PHI yang diharapkan keluar dengan suhu 4 atau 2 derajat Celcius. Suhu rendah akan menonaktifkan mikroba dalam susu, menghambat reaksi enzimatis dan mencegah reaksi kimia yang menyebabkan kerusakan pada produk. Selanjutnya yaitu dilakukan proses pasteurisasi. Proses ini bertujuan untuk membunuh semua mikroba patogen yang merusak susu dan bisa menyebabkan penyakit pada bayi atau konsumen. Mikroba tersebut diantaranya yaitu Mycobacterium tuberculosis, yaitu penyebab TBC. Selanjutnya itu pencampuran basah. Proses pencampuran atau pendispersian dan pelarutan komponen padat atau bubuk dan minyak nabati yang untuk mendapatkan campuran homogen sebelum proses pengeringan. Selanjutnya yaitu sterilisasi. Proses untuk menurunkan jumlah total sel mikroba dan spora agar susu bisa disimpan lama tanpa melalui pendinginan. Proses selanjutnya yaitu homogenisasi. Proses penyeragaman ukuran globula lemak yang awalnya memiliki ukuran berbeda-beda sekitar 4-8 mikron menjadi sama, yaitu 2 mikron. Proses kedua yaitu proses kering atau dry process yang berupa evaporasi. Evaporasi atau menguapkan sebagian air dalam susu hingga menghasilkan susu pekat dengan keadaan padat sesuai keinginan sehingga bisa disimpan lama. Selanjutnya yaitu pengeringan. Metode pengeringan susu bubuk menggunakan spray drying dengan hasil akhir yang menyisakan kadar air 2-5%. Susu bubuk yang dikeringkan dengan spray dryer akan menghasilkan butiran susu berukuran 10-15 mikron sehingga ukurannya bisa seragam. Yaitu selanjutnya kerusakan yang timbul dan cara pencegahan dari susu bubuk ini. Kerusakan yang umum yaitu card. Card merupakan bintik putih dalam larutan susu yang tidak larut, membekas pada dinding botol atau gelas sebagai lapisan putih. Kemudian pencemaran mikroorganisme. Susu bubuk mengalami proses pemanasan dan
pengemasan yang memungkinkan terjadinya pencemaran mikroorganisme patogen. Cara pencegahan yaitu bebas dari pengembungan, karena laktosa susu mampu menyerap air dengan cepat yang menimbulkan koagulasi pada susu bubuk, sehingga harus ditutup dengan rapat agar butir-butir susu bubuk ini tidak menyerap air yang berada di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu susu bubuk dikemas secara vakum untuk meningkatkan masa simpannya. Selanjutnya yaitu susu bubuk disimpan pada suhu dingin dan kering yang dilengkapi ventilasi udara yang suhunya tidak lebih dari 25%. Kelembapan tidak kurang dari 65%, tidak boleh terkena sinar matahari langsung serta bau menyengat. Selanjutnya yaitu kadar oksigen dalam susu bubuk harus kurang dari 0,02 cm3 per gram sehingga produk memiliki masa simpan hingga 2-3 tahun. Karena dengan kadar oksigen yang tinggi maka akan mudah ditumbuhi oleh mikroba. Selanjutnya yaitu dengan kadar oksigen yang tinggi mikroba akan dengan mudah merusak susu bubuk. Maka dari itu kadar oksigen di dalam susu bubuk harus terus diperhatikan dan dikondisikan. Selanjutnya yaitu untuk susu bubuk yang disimpan pada suhu 4-20 derajat Celcius, masa simpannya bisa mencapai 1 tahun. Tetapi jika susu bubuk disimpan pada suhu sekitar 37 derajat Celcius, masa simpannya hanya 3 bulan. Selanjutnya produk berupa margarin. Komposisi margarin yaitu fase minyak minimal 80% dan fase air maksimal yaitu 18%. Minyaknya berupa minyak sawit, minyak kelapa, fraksi stirin, bahan larut lemak. Kemudian fase air yaitu berupa pewarna makanan, asam sitrat, pengawet, garam secukupnya, aroma pemanis. Sifat kimia dan fisika dari margarin yaitu asam lemak bebas. Menurut SNI, kadar asam lemak bebas yang ada dalam margarin adalah 0,3. Asam lemak tinggi mengindikasikan adanya senyawa-senyawa seperti lemak, aldehid, keton, dan hidrokarbon. Yang selanjutnya yaitu kadar air. Kadar air pada margarin menurut SNI yaitu 18%. Kadar lemak berdasarkan SNI, margarin memiliki kandungan lemak minimal yaitu 80%. Sifat fisika. Titik leleh produk margarin yang disukai konsumen mempunyai titik cair atau leleh yang tidak lebih dari 41 derajat Celcius sehingga mudah larut dan tidak menimbulkan rasa berfilm di mulut. Yang kedua yaitu warna. Menurut SNI, warna normal biasanya lebih mencolok dibandingkan mentega. Jadi warna margarin ini lebih mencolok dibanding mentega. Daya oles pada suhu kamar yaitu 25 derajat Celcius, margarin memiliki sifat plastis sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengoles makanan. Cara pengolahan margarin yaitu dicampurkan semua komponen atau komposisi margarin dan bisa ditambah pemanis pada umumnya. Kemudian dilakukan proses homogenisasi pada suhu 50-60 derajat Celcius. Kemudian kristalisasi atau chilling pada suhu 17-22 derajat Celcius. Kemudian dimasukkan ke dalam plastikator. Selanjutnya pengemasan atau penyimpanan. Yang terakhir yaitu tempering atau didiamkan pada suhu 5-17 derajat Celcius selama 3-24 jam. Maka margarin sudah dapat dikonsumsi atau didistribusikan. Kerusakan yang timbul dan cara pencegahan margarin sendiri yaitu kerusakan yang timbul yaitu berupa ketengikan. Aktivitas mikroba dapat menghasilkan enzim lipasa yang akan menghidrolisis lemak dan mencegahnya menjadi gliserol dan asam lemak sehingga timbul ketengikan yang ditandai dengan rasa tidak sedap. Autooksidasi. Bilangan peroksida adalah indikator tingkat kerusakan suatu produk. Semakin tinggi bilangan peroksida, maka semakin tinggi pula tingkat kerusakan suatu produk. Produk selanjutnya yaitu susu sapi. Sosis daging adalah produk makanan yang diperoleh dari campuran daging halus dengan tepung atau pati dan dimasukkan ke dalam selubung sosis. Jadi bentuknya itu khusus untuk sosis. Menurut SNI, komposisi bahan dari
sosis sapi ini yaitu berbahan dasar pembuatan sosis sapi berupa daging sapi, tepung tapioka, tepung terigu, dan sifat kimia dan fisika dari sosis sapi sendiri yaitu memiliki kadar air 67%, kadar protein 13%, kadar lemak 25%, kadar karbohidrat maksimal yaitu 8%. Cara pengolahannya yaitu pencampuran daging sapi dan air es, digiling, kemudian ditambahkan komponen-komponen tambahan berupa tapioka dan terigu, diaduk dan dihomogenisasi. Adonan daging sapi sudah terbentuk dan perlu masuk pencetakan sosis sehingga sosis sapi siap dicetak. Kemudian dilakukan pemasakan 70-80% derajat Celcius agar mikroba hilang dan juga sosis matang sehingga sosis daging siap didistribusikan. Kerusakan yang timbul dan cara pencegahan dari sosis daging sendiri yaitu kerusakan pada sosis sapi berupa kerusakan oksidatif, kerusakan mikrobiologis, dan pencegahan kerusakan yaitu melakukan coating sosis sapi untuk pencegahan kerusakan oleh mikroba, melakukan edible coating untuk pencegahan kerusakan oksidatif, dan menyimpan sosis sapi pada suhu kurang dari pada suhu minus 18 derajat Celcius agar dia mampu bertahan lama. Pada penelitian Haryati, sosis yang disimpan pada suhu termos 10-15 derajat Celcius bertahan sampai 7 hari. Jika disimpan pada minus 18 derajat Celcius, maka dia akan bertahan lebih lama lagi. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasinya. Khusus untuk materi tentang buah yang khususnya kami pilih tentang selai labu kuning dan sayur yaitu selai daun kelor. Nah, masing-masing untuk buah dan sayur ini kami memilih produk selai. Selai ini merupakan suatu bahan pangan setengah padat yang dibuat tidak kurang dari 45 bagian berat buah yang dihancurkan dengan 55 bagian berat gula. Campuran ini dikentalkan sampai mencapai kadar zat padat terlarut tidak kurang lebih dari 65%. Buah-buahan atau sayuran yang ideal dalam pembuatan selai harus mengandung pektin dan asam yang cukup untuk menghasilkan selai yang baik. Nah, berikut ini merupakan sebagai acuan mutu selai, digunakan sebagai standar mutu selai oleh industri di Indonesia sesuai dengan SNI sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut. Mulai dari kriteria ujinya dalam keadaan padatan terlarut, bahan tambahan makanan, cemaran logam, cemaran arsen, dan cemaran mikroba. Selanjutnya, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan selai antara lain adalah pengaruh panas dan gula pada pemasakan, serta keseimbangan proporsi gula, pektin, dan asam. Gula dan pektin harus berada pada keseimbangan yang sesuai. Apabila gula yang digunakan terlalu sedikit, maka selai yang dihasilkan akan menjadi keras. Nah, sedangkan penambahan asam pada pembuatan selai juga harus diperhatikan karena penambahan asam yang berlebihan akan menyebabkan pH menjadi rendah, sehingga terjadi sinersis. Konsistensi gel pada selai diperoleh dari interaksi senyawa pektin yang berasal dari buah ataupun sayur itu dan penambahan hidrokoloid lainnya seperti karaginan dan dekstrin, gula dan asam. Berikut ini merupakan diagram alir proses pembuatan selai secara umum, di mana buah atau bagian buah ataupun sayur yang akan kita jadikan selai itu disortasi, dipotong-potong, kemudian dicuci. Setelah dicuci itu dilakukan pengelupasan. Setelah pengelupasan itu kita akan lakukan yang namanya penghancuran, di mana perbandingan air dan buahnya itu adalah 1:2. Kemudian dilakukan pemanasan, kemudian pengisian dalam kemasan. Setelah itu kita pasteurisasi dan akhirnya menjadilah sebuah selai buah. Nah, berikut adalah komposisi gizi labu kuning dan adalah komposisi gizi selai dari labu kuning tersebut.
dapat dihasilkan bahwa karbohidratnya itu mencapai 37,67%, seratnya 2,20%, dan vitamin yang diperoleh 49,80%. Selanjutnya ini merupakan tabel kandungan gizi dari daun kelor. Nah, bagaimana sih kerusakan yang timbul dan cara pencegahannya? Ternyata kerusakan yang umumnya sering terjadi pada selai yaitu yang pertama, terbentuknya kristal karena bahan yang terlarut terlalu banyak. Yang kedua, gel besar dan kaku disebabkan oleh kadar gula yang rendah atau pektin yang tidak cukup. Yang ketiga, gel yang kurang padat dan menyerupai sirup karena kadar gula yang terlalu tinggi dan tidak seimbang dengan kandungan pektin. Yang keempat, pengeluaran air dari gel karena kebanyakan asam. Yang terakhir, produk-produk pangan berkadar gula yang tinggi cenderung dirusak oleh hamir dan hapang. Nah, adapun cara pencegahan dari timbulnya kerusakan yaitu dari penyimpanannya. Penyimpanan selai akan bertahan lama sampai berbulan-bulan jika waktu pemasakan olahan selai yang benar-benar masak atau tidak berair atau sesuai dari komposisi air dan buahnya. Ciri-cirinya yaitu cairannya sudah kental, kesat, dan sudah membalut punggung spatula. Nah, saat pemasakan ini selai harus didinginkan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi yang namanya penguapan. Kemudian tempat atau toples yang digunakan itu harus steril sebelum digunakan, yaitu dengan cara dipanaskan. Karena jika ada sisa-sisa makanan di dalam lipatan tutup atau pantat toples ini akan mengundang yang namanya mikroba dan jamur. Nah, dengan demikian penyimpanan lebih baik dan lebih aman itu disimpan di tempat sejuk atau di dalam lemari pendingin. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.